kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami di dalam pelajaran kami, agar kami dapat mengerti ilmu yang akan kami pelajari. Sertai kami ya Tuhan dalam pelajaran kami, supaya ilmu yang kami pelajari berguna untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Grace yang sudah membawakan kita di dalam doa. Sekarang sebelum Ibu lanjut pelajaran kita, Ibu mau absen dulu semuanya pagi ini. Berapa? Raja, Jackson, Hadir, Bu. Natalika, Hadir Bu. Mikael, Hadir Bu. Gideona, Hadir Bu. Grace. Hadir Bu. Puji Tuhan, untuk hari ini semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran kita yang berjudul Hidup Beriman, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian tentang iman. Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang iman? Ayo, tiap hari kalian pasti mendengar kata iman, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau bertanya sebelum Ibu menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang iman. Silakan. Yang tahu silakan tunjuk tangan. Silakan, Gideona. Iman adalah suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Oke, lanjut lagi. Bagus, 100 untuk Gideona. Semua benar, jawabannya benar. Silakan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran kita hari ini yang berjudul Hidup Beriman. Yang menjadi kompetensi dasar pelajaran kita hari ini adalah mensyukuri makna hidup beriman dan hidup berpengharapan. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kita pelajari hidup beriman itu, maka kalian harus tahu apa itu tentang iman. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1. Mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman. 3. Menjelaskan ciri-ciri hidup beriman. 4. Menjelaskan cara memelihara iman. 5. Menyebutkan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Materi pelajaran kita iman dan pengharapan. Silakan dibuka nanti Alkitabnya. Ibrani 11 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 dan Matius 7 ayat 21. Silakan nanti dibuka. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan tentang iman, Ibu akan putarkan video pembelajaran kepada kalian tentang bagaimana iman Abraham untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang belum diketahuinya dengan hidup. Oke. Setelah kalian menonton video tadi, nah, apa yang kalian ketahui tentang iman? Tadi kan sudah Ibu putarkan video tentang Nah, setelah kalian mengamati video yang Ibu putarkan tadi, apa yang
yang kalian ketahui tentang iman? Ayo, silakan nak. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Wina Talika, silakan nak. Iman adalah karunia Allah yang dikerjakan dalam hati oleh Roh Kudus. Mantap, 100 untuk Wina Talika. Siapa lagi yang tahu tentang iman mengenai pelajaran tadi? Ya, Dipiona, silakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagus, 100 untuk Gipiona. Oke, 100 untuk semuanya. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Oke, itu adalah pengertian iman. Nah, iman adalah kepercayaan yang berkenan atau keyakinan kepada Allah, keteguhan hati, dan keseimbangan batin. Kan sering kita ngomong, kalau dalam Ibrani 11 ayat 1, iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Itu sering kalian dengar kan? Tapi kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu apa pengertian iman. Ini pengertian iman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Dalam Perjanjian Lama, iman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki oleh suatu hal karena hal itu dapat diandalkan. Lagi, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Setelah kalian amati, silahkan jawab pertanyaan yang sudah Ibu putarkan tentang ciri-ciri orang beriman. Silahkan diamati dulu gambarnya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengamati gambarnya dan menuliskan di buku kalian tentang ciri-ciri orang beriman. Silahkan nak. Oke, waktunya sudah 15 menit. Silakan kelompok 1, Jackson. Apa yang menjadi ciri-ciri orang beriman? Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, tetap menghormati norma sosial masyarakat, menerima keterbatasannya sebagai manusia, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab, tetap setia apapun keadaannya dan menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Bagus, 100 untuk kelompok 1, silakan tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, silakan kelompoknya Natalika dan Grace. Ciri-ciri orang beriman adalah 1. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 2. Orang yang menerima kehendak Allah di dalam hidupnya. 3. Selalu mengucap syukur dalam suka dan duka. Oke, 100 untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua hari ini dapat nilai 100. Ya, sekarang Ibu lanjut. Setelah kalian amati gambar yang Ibu sebutkan tadi, sekarang kita masuk di dalam ciri-ciri orang beriman. Yang kalian sebutkan tadi dalam diskusi tadi itu sudah benar semua. Tapi di sini Ibu mau bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Apapun itu keadaannya, seperti apapun musibah yang menghadang di depannya, tetapi dia tetap kuat memposisikan dirinya. 3. Menghormati norma sosial dalam masyarakat. Menerima keterbatasannya sebagai manusia.
dia tetap menerima apapun itu, dia tetap mensyukuri dan menerima keterbatasannya tersendiri. 4. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia dengan keadaannya dan menerima baik buruknya kehidupan sebagai kedaulatan dari Tuhan. Itu yang Ibu bilang tadi. Apapun yang terjadi, kejadian apapun yang dia alami, dia tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa nantinya akan indah pada waktunya. Itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, cara memelihara iman itu seperti apa? Silakan Ibu sudah katakan, silakan dibaca dulu Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Perisai iman yang dimaksud dalam bagian kitab tersebut ditutup dengan sebuah pernyataan, yaitu berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Artinya manusia beriman dan melakukan kehendak Allah adanya. Sebelum Ibu simpulkan untuk pertemuan kita hari ini, sebelum Ibu akhiri, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Oke, baik. 100 untuk Rafa, silakan tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah 1. Aspek iman. Pengalaman rohani, penyerahan diri, dan tanggung jawab. Yang kedua, ciri iman. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, bijaksana dalam menerima keterbatasan, membina relasi dengan Tuhan, setia dan menerima peristiwa Tuhan. Yang ketiga, memelihara iman. Relasi dengan Tuhan, setia menjaga kekudusan, serta belajar dari teladan dan tokoh Alkitab. Itulah yang menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya hari ini, silakan diperhatikan tugasnya hari ini. Untuk uji pengetahuannya, silakan soal 1 sampai 5 ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah dikumpul di depan. Untuk tugas hari ini. Kalau untuk tugas minggu depan, silakan kalian membuat clipping. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Nah, setelah itu untuk pelajaran selanjutnya, silakan kalian baca di rumah bab 2 tentang hidup berpengharapan. Nanti kamu baca di rumah, minggu depan Ibu tinggal menjelaskan. Paham, Nak? Paham, Bu. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan Gipiona bawa kita di dalam doa supaya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Gipiona pimpin kita di dalam doa. Mari kita puji syukur kami bersyukur Tuhan pelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami buat pelajaran hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk Gipiona yang sudah membawa kita dalam doa. Semoga kita selalu sehat-sehat dan kerjakan semua tugasnya. Minggu depan
dikumpul. Sekian pelajaran kita hari ini. Shalom semuanya.